Wawancara dengan Kepala Urusan Kesiswaan SMP Takmiriyah Surabaya. Terima kasih Pak Salam sudah diberikan kesempatan untuk melakukan dialog wawancara Pak Salam. Perizinkan saya memperkenalkan diri meskipun sudah kenal Pak Salam begitu. Jadi nama saya kan sudah ya teman-teman manggilkan Edi Kusuma Kurniawan. Alhamdulillah saat ini sedang mengikuti program calon guru penggerak. Nah, salah satu tugas dari program calon guru penggerak ini adalah melakukan wawancara kepada pimpinan berkaitan dengan penyelesaian terhadap kasus yang ada di sekolah. Nah ini terima kasih banyak Pak Salam sudah diberikan kesempatan untuk ngobrol wawancara. Ya, Pak Salam ini kan Kepala Urusan Kesiswaan. Ya. Iya. Sudah berapa lama Pak Salam di urusan kesiswaan ini? Untuk sementara ini baru beberapa tahun ya, 5 tahun Pak Edi. Wah, Masya Allah, 5 tahun kan ukuran yang sudah lama. Anak itu lulus di SMP cuma 3 tahun. Berarti Pak Salam sudah meluluskan banyak anak, minimal 5 level sudah lulus. Nah Pak Salam mohon maaf, selama di dalam menjalankan tugas ini mungkin ada masalah yang paling menarik menurut Pak Salam yang menjadi konflik antara orang tua dan sekolah, atau mungkin antara orang tua, siswa dan sekolah berkaitan dengan karakter siswa, karena Pak Salam kan memang membidani di kesiswaan. Mohon penjelasannya Pak Salam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan, saya sudah melaksanakan kegiatan menjadi kesiswaan tadi sudah sampai ke 5 tahun. Nah, di SMP Takmiriyah ini Pak Edi, banyak hal-hal yang ditangani oleh kesiswaan. Salah satu ya berkaitan dengan masalah kenakalan siswa, kemudian perilaku, kemudian juga tentang anak-anak berkaitan dengan sulit untuk belajar. Nah, salah satu hal yang saya tangani yang mungkin katanya Pak Edi menarik ini, salah satunya yaitu di mana beberapa anak sekolah SMP itu ketahuan membawa sepeda motor Pak Edi. Oh ya, begitu. Jadi, itu dilarang ya Pak Salam? Sebenarnya menurut aturan sekolah, anak seusia SMP itu sudah tidak diperbolehkan menggunakan sepeda motor. Bahkan juga aturan dari negara, undang-undang lalu lintas kepolisian itu juga tidak diperbolehkan bagi anak sekolah, khususnya SMP, karena SMP ini masih umur atau usia belum sampai 17. Nah, untuk undang-undang lalu lintas itu yang membolehkan kan di atas usia 17. Sementara anak-anak kita ini tidak sampai 17. Jadi ya menurut aturan sekolah dan menurut aturan kepolisian ini tidak diperbolehkan. Namun ada beberapa anak yang ketahuan, bahkan saya sendiri setiap berkala 1 bulan sekali, ini awal-awal tahun ajaran baru, itu saya mempergoki anak yang membawa sepeda motor, kemudian dititipkan tidak di lingkungan sekolah, tapi ke tempat yang mungkin lebih dekat dengan sekolah, tidak terjangkau oleh bapak ibu guru. Nah, mereka lebih menitipkan kepada tempat parkir di situ. Iya. Nah, berarti ini ada beberapa anak yang melakukan istilahnya tindak pelanggaran membawa sepeda motor. Iya. Nah ini kalau kira-kira Pak Salam gali lebih lanjut, ini sebenarnya kemauan anaknya apa kemauan orang tua Pak Salam? Ya benar. Setelah kasus ini saya tindak lanjuti, anak saya ajak ke sekolah, sepeda motornya juga saya bawa ke sekolah.
langsung orang tua saya hubungi untuk datang ke sekolah. Dari beberapa wali murid yang datang itu keluhannya gini katanya, mohon maaf Pak, kalau di rumah itu ada sepeda motor tapi tidak ada yang ngantar, terpaksa kami harus membolehkan kepada anak kami. Cuma ya gitu, resikonya kita tahu, tapi bagaimana lagi? Seperti itu bahasa orang tua. Oh begitu. Lah terus kemudian Pak Salam gimana? Ya, yang pertama kita sampaikan bahwa kita ini mengikuti aturan satu sekolah. Yang kedua mengikuti aturan dari pemerintah. Bahkan kita sering mengundang dari pihak kepolisian lalu lintas untuk memberikan pengarahan dan penyuluhan kepada siswa baik kelas 7, 8, 9 berkala ini. Dan mereka juga memahami sebenarnya, namun karena dorongan orang tua seperti itu, akhirnya mereka menggunakan. Nah, ketika orang tua saya jelaskan bahwa anak seusia SMP ini karena emosi masih labil, yang saya takutkan ketika dia melihat temannya atau orang lain ketika ngebut, dia juga ikut nyebut. Nah, yang terjadi apa? Kecelakaan. Ini saya sampaikan kepada orang tua supaya dipahami. Kalau sudah kecelakaan, orang tua yang bahasa Jawanya ya getun gitu Pak ya. Betul. Yeah. Karena sampai terjadi kecelakaan seperti itu. Karena ini juga kalau saya lihat beberapa tahun yang lalu pernah kejadian seperti itu. Nah, oleh karena itu orang tua saya datangkan, saya beri motivasi bagaimana cara solusi yang terbaik. Nah, yang pertama sebenarnya pemerintah juga lebih memberikan solusinya. Yang pertama ada transportasi bus sekolah siswa. Nah, iya, itu iya, ada di depan sini, depan kantor DPR ini, depan gerbang kita itu datang tiap pagi. Nah, kalau mengikuti itu insya Allah tidak sampai terlambat anak-anak. Bahkan mungkin lebih aman karena ini transportasi yang disediakan oleh pemerintah, yaitu bus sekolah. Yang kedua juga sarana ini mudah dijangkau sebenarnya Bapak atau Ibu yang ada. Nah, ketika saya sampaikan ada transportasi online, ini juga bisa digunakan karena juga mudah ketika ditelepon atau dihubungi, dan mungkin hanya 10 menit, paling lama itu datang 5 menit sampai 5 menit mereka akan datang. Nah, ini solusi yang pertama tadi bus sekolah, kemudian ada transportasi online. Yang ketiga juga sekolah menyediakan sarana antar jemput. Ya. Jadi sudah lengkap sekali Pak. Sudah lengkap sekali Pak. Nah, melihat tawaran solusi yang mestinya secara logika itu jitu. Nah, bagaimana respon wali murid melihat dan mendengar solusi yang jenengan tawarkan Pak? Ya, alhamdulillah dengan apa yang sudah saya sampaikan kepada wali murid, saya berikan sedikit pencerahan supaya mereka ya ngerti bahwa anak itu emosinya labil, ketika naik sepeda motor juga sangat berbahaya. Nah, solusi-solusi yang saya sampaikan ini insya Allah diterima oleh wali murid Bapak. Termasuk juga ada antar jemput yang kita siapkan. Oh begitu. Ada. Iya. Meskipun antar jemput itu tidak menggunakan mobil, nah dulu pernah ada menggunakan mobil karena pandemi, ada nggak jadi. Nah, sekarang ini ada beberapa komponen masyarakat yang ada di sekolah ini yang bisa membantu untuk antar jemput. Insya Allah ada kurang lebih 5-7 orang yang bisa mengantar. Siap gitu. Ya, berarti dari sini itu kan sudah terurai misalnya Pak Salam, kepentingan orang tua yang tidak bisa melayani anaknya ke sekolah, juga kaitannya dengan anaknya yang ingin tidak terlambat, juga kepentingan dari sekolah ingin agar disiplin juga ditegakkan. Ini bisa klop. Nah, berarti ini kan kaitannya keadilan sudah tercapai, juga pelaksanaan ketundukan pada keadilan bisa dilakukan juga. Ya. Artinya jangka panjang itu juga bisa bagus, jangka pendeknya terselesaikan. Nah, ini kan begitu. Nah, dari
pelaksanaan itu yang sudah menerima ini apa dampaknya untuk orang tua? Sudahkah ini kemudian orang tua merasa seperti apa dan bagaimana ini, Pak? Iya. Dampaknya ya memang dirasakan oleh wali murid setelah saya panggil, mereka betul-betul lebih tenang karena sudah ada antar jemput tadi, Pak. Dan ini sudah terselesaikan dengan baik. Bahkan antar jemput itu 5:30 sudah berangkat. Oh, ada betul. salah satu Pak Rozikin, ada Pak Iya. Helmi, Iya. ada Pak Hari, Iya. dan masih banyak lagi. Nah ini dengan solusi seperti ini orang tua lebih senang karena sudah terpercaya dengan orang yang mengantar, Oh, dan akan gitu. lebih aman dibanding dengan mungkin orang luar gitu ya. Iya. Jadi insya Allah Pak Edi, dengan solusi-solusi yang kita sampaikan, tawarkan kepada wali murid itu akan menjadi solusi yang terbaik bagi mereka seperti itu. Iya, kelihatannya sudah mengerucut Pak Salam, karena sudah terbukti orang tua juga terpuaskan kebutuhannya berkaitan karena kaitannya dengan dana. Saya kira semua orang sama saja, kadang ya berlebih, kadang kurang, tapi semuanya bisa dikomunikasikan. Nah, selamat Pak Salam, mudah-mudahan muridnya tambah disiplin, Amin, amin. rajin untuk sekolah, orang tua gembira karena muridnya juga aman sampai sekolah. Terima kasih sekali Ya. Pak Salam, mohon maaf atas waktunya, mudah-mudahan sukses selalu untuk Pak Salam. Saya juga dan sekolah. mengucapkan terima kasih pada Pak Edi, semoga kegiatan CGP calon guru penggerak ini bisa lancar dan sukses. Terima kasih juga Pak Salam. Mohon maaf, izin undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Oke. wabarakatuh.